Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Adapun materi yang kita bahas yaitu tentang brute force. Saya, Andrian Putra, moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Akhiril Anwar Harahap, saya Andrian Putra, Ena Tasya, Nabila Fadila Akila, Naufal Kurniawan, dan Siti Badriah. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengertian brute force yang akan dibacakan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu brute force attack. Brute force attack adalah tindakan hackers yang berupaya mengakses sistem atau jaringan secara paksa dengan mencoba username dan password. Dalam melancarkan serangannya, pelaku tersebut menggunakan metode trial and error dengan mencoba seluruh kombinasi kata sandi agar bisa melewati proses autentikasi. Brute force adalah metode serangan lama dan juga terhitung sederhana, akan tetapi jenis cybercrime ini mempunyai sukses rate yang cukup tinggi dan dinilai sangat efektif. Oleh karena itu, metode ini masih populer sampai saat ini dan banyak digunakan oleh para hackers untuk melakukan tindakan kriminalnya. Sekian dari pengertian brute force. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila. Sekarang kita masuk ke bagian motif serangan yang akan dibacakan oleh Natasya. Kepada Ena, dipersilahkan. Selanjutnya, setelah hacker memperoleh akses ke sistem, apa yang dapat hacker lakukan? Berikut beberapa motif serangan yang paling umum. Yang pertama, mencuri informasi personal Anda, termasuk kata sandi seluruh akun Anda, dan kemudian menjualnya ke pihak ketiga. Yang kedua, menggunakan akun Anda untuk melakukan tindakan kriminal seperti menyebar konten hoax atau ilegal, maupun melancarkan serangan fisik. Yang ketiga, menghancurkan reputasi korban dengan cara merusak websitenya. Selanjutnya, memasukkan malware dan ADS ke website korban untuk memonitor aktivitas mereka, serta memperoleh uang setiap kali pengunjung mengklik iklan tersebut. Selanjutnya, mengarahkan website ke situs yang telah disiapkan pelaku, yang tentunya mengandung konten yang berbahaya atau dipenuhi dengan iklan yang menguntungkan si pelaku. Yang terakhir, menginfeksi perangkat Anda dengan malware dan mengubahnya menjadi botnet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ena. Sekarang kita masuk ke bagian brute force attack tool yang akan dibacakan oleh Naufal. Kepada Naufal, dipersilahkan. Brute force tool. Yang pertama ada NG, yaitu digunakan untuk meletak sandi wifi. Yang kedua ada OPH crack, yaitu tool berbasis rainbow tabel yang digunakan untuk meletak kata sandi. Yang ketiga ada John the Ripper. Yang keempat ada THC Hydra. Yang kelima ada Lock Crack. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Naufal. Sekarang kita masuk ke bagian tipe brute force attack yang akan dibacakan oleh Siti Badriah. Kepada Siti Badriah, dipersilahkan. Tipe brute force attack yang pertama, simple brute force attack, yaitu hackers mencoba menebak kata sandi secara logis dan sistematis tanpa bantuan software maupun tool apapun. Yang kedua, hybrid brute force attack, yaitu mengkombinasikan pendekatan dictionary attack
dan simple brute force attack. Yang ketiga, reverse brute force attack, yaitu cyberkriminal setelah mengetahui kata sandi korban atau menggunakan password paling umum, kemudian mencari username yang cocok. Yang keempat, credential stuffing, yaitu hacker setelah berhasil mengetahui satu kombinasi username dan password milik korban. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Badriah. Sekarang kita masuk ke bagian melindungi dari brute force yang akan dibacakan oleh Anwar. Kepada Anwar, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dapat kita lakukan untuk tercegah dari yang namanya brute force attack. Adapun yang pertama adalah tingkatkan kompleksitas password dengan kombinasi huruf, simbol, dan angka. Kemudian gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akunnya. Karena biasanya kita sebagai pengguna media sosial kebanyakan menggunakan password dan kata sandi untuk semua akun yang sama begitu. Oleh karena itu adalah sebuah hal yang beresiko, makanya kita dianjurkan untuk tidak menggunakan akun kata sandi untuk setiap akun yang sama. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan panjang password, yang mana semakin panjang karakter yang digunakan, maka semakin sulit untuk akun diretas. Kemudian yang keempat, hindari pola sandi umum, serta informasi yang mudah ditebak, misalnya seperti nama atau tempat tanggal lahir. Kemudian, manfaatkan aplikasi password manager untuk membuat dan menyimpan kata sandi yang unik dan kuat untuk setiap akunnya. Adapun beberapa opsi software yang dapat dipertimbangkan seperti Dashlane, RoboForm, LastPass, OnePassword, dan Zoho Vault. Kemudian, terapkan account logout policy untuk mengunci akun pengguna dalam jaringan Anda jika terdeteksi gagal memasukkan kata sandi beberapa kali. Kemudian memaksimalkan CAPTCHA untuk menerapkan proses autentikasi tambahan sebelum login. Yang terakhir, menggunakan multifaktor authentication adalah sebuah keharusan. Dengan metode ini, akun Anda atau akun kita akan dibekali dengan layer keamanan berlapis, yakni dengan menerapkan proses identifikasi lanjutan, seperti memindai sidik jari, memasukkan kode khusus, dan berbagai metode lainnya. Demikianlah pencegahan brute force attack yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari serangan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anwar. Baiklah, itu saja materi presentasi kami. Sekarang kita akan memasuki sesi simulasi yang akan dipraktekkan langsung oleh Akhiril Awan Rahab. Kepada Anwar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhiril Anwar Harahap, Ketua Kelompok Pertama, akan mensimulasikan brute force attack menggunakan aplikasi DVWA. Aplikasi DVWA sendiri merupakan singkatan dari Damn Vulnerable Web Application, yang mana merupakan sebuah aplikasi yang dirancang khusus sehingga mempunyai celah keamanan, sehingga kita dapat melakukan pen testing atau belajar melakukan cyber attack begitu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama adalah kita buka exam. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Mengapa demikian? Karena saya menginstal DVWA masternya pada localhost. Kemudian kita buka browser. Kemudian kita masukkan localhost DVWA master. Oke. Selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya, yang mana defaultnya adalah admin. Kemudian passwordnya adalah password. Kemudian kita login. Nah, langkah pertamanya adalah kita masuk ke DVWA security. Nah, pada security-nya sendiri ada 4 level. Level low, medium, high, dan impossible. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba untuk yang level low terlebih dahulu. Kemudian kita submit. Nah, kita masuk ke brute force-nya. Nah, kemudian kita coba untuk melihat source code-nya.
view search. Kita perbesar. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya pada level low ini tidak ada yang namanya filterisasi ya. Jadi kita bisa menginputkan apa saja yang ada di kolom username dan passwordnya nantinya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, pada level low ini tidak memiliki filterisasi, sehingga kita bisa memasukkan apa saja pada username dan passwordnya. Kita coba saja untuk memasukkan kodenya yaitu tanda kutip sama dengan tanda kutip 2 or tanda kutip. Begitu pula dengan passwordnya. Kemudian kita login. Jangan simpan. Nah, maka menampilkan seperti ini, terlihat bahwa passwordnya adalah seperti ini, di mana passwordnya berbentuk MD5, di mana dapat kita terjemahkan atau kita deskripsikan dengan MD5 decrypt. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pada level low ini belum memiliki yang namanya filterisasi. Nah, selanjutnya kita coba dengan level yang medium. Submit. Kita kembali ke brute force. Mari kita coba seperti yang tadi, tanda kutip sama dengan tanda kutip 2 or tanda kutip. Coba apakah bisa? Nah, tidak seperti yang tadi, di sini dia menampilkan username dan password salah. Mengapa seperti ini? Coba kita periksa search-nya. View search. Nah, terlihat jelas bahwa di sini sudah menggunakan yang namanya MySQL escape string, sehingga kita tidak bisa menginputkan sembarangan lagi begitu, seperti yang kita lakukan tadi. Cara untuk mengatasinya adalah kita bisa menggunakan tools yang namanya Burp Suite. Nah, tools Burp Suite ini sendiri dapat melakukan yang namanya intercept sebelum memasuki web server begitu. Jadi langsung saja kita coba untuk yang level medium. Kita coba. Oke, ini dia. Caranya adalah kita masuk ke aplikasi Burp Suite-nya terlebih dahulu. Burp Suite ini sendiri merupakan salah satu tools yang sering digunakan oleh para hacker untuk melakukan cyber attack, khususnya brute force. Di mana aplikasi ini sendiri berfungsi untuk melakukan intercept sebelum memasuki web server. Oke, caranya adalah kita masuk ke proxy. Nah, di sini intercept-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu, kemudian kita open browser. Kita tunggu. Seperti yang tadi, kita masuk ke localhost DVA master. Kita masukkan username-nya, admin, password-nya, password. Oke, kita login. Kita ke bawah. Kita setting DVA security-nya. Kita masuk ke medium. Submit. Oke, lanjut ke brute force. Nah, di sini kita akan melakukan atau mencoba kemungkinan username dan password yang benar dengan cara menebaknya gitu. Misalnya username yang sering digunakan orang-orang adalah misalnya admin, dan untuk passwordnya sendiri misalnya QWERTY. Nah, sebelum melakukan login, kita aktifkan terlebih dahulu intercept-nya. Nah, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita login. Kita klik login. Nah, otomatis akan ditangkap oleh aplikasi Burp Suite.
Kita coba kembali ke browser. Nah, ini akan terus loading. Mengapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Burp Suite menangkap ininya terlebih dahulu inputan kita, kemudian nantinya akan mengirimnya ke web server begitu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik kanan, kemudian ke Send to Intruder. Nah, oke, di sini kita masuk ke Intruder. Nah, ini ada target, kemudian kita masuk ke Position. Nah, pada bagian Position sendiri, kita clear dulu semua, clear dollar. Nah, di sini kita akan membuat dua payload. Yang pertama adalah untuk payload username-nya, karena kita memasukkan admin tadi, maka kita blok adminnya, kemudian kita add dollar. Kemudian QWERTY, add dollar. Oke, kita telah berhasil membuat dua payloads. Kemudian untuk attack type-nya sendiri, kita pilih yang cluster bomb. Kemudian kita masuk ke payloads. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan yang namanya teknik dictionary, karena kita akan membuat kamus kemungkinan username dan password yang mungkin benar. Kita masukkan di bagian payload options. Kita masukkan di sini kata-kata yang mungkin saja menjadi password atau username. Misalnya admin, kemudian root, QWERTY tadi udah kita coba dan salah. Misalnya 12345 11223344. Satu lagi misalnya password. Oke, dictionary untuk payload yang pertama sudah kita buat. Untuk yang kedua, payload yang kedua kita buat lagi dictionary-nya. Misalnya admin lagi. Kita samakan saja, kemudian password. Root 112233. Misalnya password lagi misalnya QWERTY. Setelah kita ingin memasukkan apa saja, oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke option. Kita scroll ke bawah. Nah, pada grab match ini kita clear semua. Yes. Kemudian kita masukkan welcome. Add. Nah, tujuannya apa? Grab match ini sendiri bertujuan untuk ketika kita atau aplikasi ini menemukan kombinasi username dan password yang benar, maka pada bagian welcome-nya nanti akan muncul angka 1 yang berarti true, di mana kombinasi username dan password-nya berarti benar, begitu. Oke, setelah selesai semua, kemudian kita masuk lagi ke payloads, kemudian kita lakukan start attack. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, terlihat di sini sudah ada satu kombinasi yang benar, yaitu payload satunya admin dan payload 2-nya password. Kita tunggu sampai selesai, mana tahu ada lagi yang benar. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk membuktikannya adalah caranya begini.
Kita klik pada bagian yang ada bagian welcome bernomor 1, yang ini berarti ya. Kita klik begini. Kemudian kita pergi ke response. Kemudian kita pergi ke render. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat apakah hasilnya berhasil atau tidak. Oke, berhasil. Dimana payload satunya admin sebagai username-nya, payload 2-nya password sebagai password-nya. Dengan kombinasi kedua payload tersebut, kita berhasil memasuki aplikasi DVWA-nya. Kita coba untuk yang lain yang tidak memiliki angka 1, seperti ini misalnya. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kita scroll ke bawah. Harusnya tidak ya. Nah, username or password incorrect atau salah. Oke, berarti brute force attack menggunakan aplikasi Burp Suite di website DVWA yang telah kita lakukan telah berhasil. Mungkin sekian simulasi yang dapat saya jelaskan atau praktikan. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.